Gimana kalau orang celetak-celetuknya nggak enak sama saya? Yaitu qadarullah. Berarti kita akan digugurkan dosa, kita dilatih kesabaran oleh Allah, kita diberikan kesempatan untuk melihat orang yang celetak-celetuk itu ternyata jauh dari kedewasaan, jauh dari kebijaksanaan. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Nah, latihan-latihan lainnya adalah kita menghindari konflik. Sudahlah, sekarang kita coba tahan diri ya dari terlalu banyak nanya. Karena bisa bermasalah dari nanya itu. Pertama, pertanyaannya belum tentu disukai orang. Yang kedua, nada pertanyaannya juga belum tentu akan nyaman buat orang. Kadang bisa terjadi konflik gara-gara pertanyaan itu. Makanya kalau mau nanya sesuatu, tanya dulu, ini tuh penting tidak sih pertanyaan ini? Perlukah saya tanyakan? Misalkan ya teman punya motor baru, ini berapa harganya? Itu belum tentu suka itu dia ditanya harga tuh. Ini nyicil enggak? Belum tentu senang ditanya nyicil. Bisa jadi konflik nanti dia, kamu pengen tahu aja lah, kamu orang gak jujur, ngomong aja apa beratnya. Jadi ya berantem, udah. Termasuk berat badan. Kelihatan kamu sekarang makin gendut, kata-kata itu nggak enak. Berapa kintal? Kintal lebih mengerikan lagi. Udah, tidak usah segala ditanya. Bisa melukai hati orang, bisa jadi sumber konflik. Kalau mau nanya, perlukah saya tanyakan ini? Sampai yakin ini perlu, lalu pilih dengan kata-kata yang paling aman, yang tidak melukai, dan pilih nada. Nada itu menentukan. Nada juga harus bagus, ya. Nadanya jangan nada yang merendahkan, yang tidak enak. Itu tuh diantaranya kurangi pertanyaan. Jadi tidak usah segala ditanyakan. Kalau tidak penting udahlah. Dan kita memang tidak usah segala tahu juga ya. Mau apa segala tahu kalau tidak ada manfaatnya. Kemudian bagaimana kalau kita ditanya pertanyaannya nggak enak? Nah, legowo jawab. Aduh, ini saya nggak nyaman ditanya ini. Kan ada pertanyaan yang kita tuh ini masalah pribadi nih. Ada yang celetak-celetuknya, nanyanya yang membuat kita jengkel. Nah, jangan jengkel. Qadarullah. Saya ditanya ini. Gitu tekniknya. Qadarullah. Saya ditanya yang tidak enak. Sekuat tenaga, tahan dulu diri, jangan langsung jawab sampai yakin ini qadarullah. Pertanyaan ini sampai berarti ujian kesabaran bagi saya. Maaf ya, saya belum bisa jawab itu. Ya, ini persoalan yang memang saya sedang tidak mau membahasnya. Nah gitu. Nah kalau nggak pakai qadarullah, ingat qadarullah ujian, nah ini keluar jengkelnya. Kamu usil betul sih segala ditanya, nggak enak. Dan itu bisa bertengkar. Kemudian apa lagi yang harus kita hindari? Celetak-celetuk. Komentar-komentar itu hati-hati loh ya. Memang tidak nanya, tapi kadang-kadang ada celetak-celetuk yang nggak enak didengarnya itu, nggak nyaman dan nggak perlu sama sekali. Udah diem pokoknya mah. Kalau ingin di rumah nggak banyak konflik, kalau ingin di lingkungan nggak banyak konflik, kalau ingin dengan orang lain tidak banyak konflik, jangan celetak-celetuk. Udah, Rasulullah tidak celetak-celetuk. Tidak usah banyak komentar, tidak usah serba dikomentari. Udah, tahan aja. Tahan. Sampai kita yakin bahwa ini emang perlu bicara. Tapi kalau tidak perlu, udah diam.
diam, hadirin. Ya kita bisa sepi dong, ya bicaranya tidak usah pakai celetak-celetuk, bicaranya pakai raut muka cerah, senyum, tabassumuka fi wajhi akhika laka sodaqatun. Sodaqoh, pakai wajah cerah, tenang, ini juga sudah merupakan sedekah. Kemudian ya tidak usah celetak-celetuk, tidak usah serba ingin ikut campur, jangan ikut campur. Udah tahan aja. Gimana kalau orang celetak-celetuknya nggak enak sama saya, yaitu qadarullah, berarti kita akan digugurkan dosa, kita dilatih kesabaran oleh Allah, kita diberikan kesempatan untuk melihat orang yang celetak-celetuk itu ternyata jauh dari kedewasaan, jauh dari kebijaksanaan. Udahlah, percayalah, orang yang banyak celetak-celetuk banyak masalah dalam hidupnya. Kalau celetak-celetuknya tidak ada perlunya, tidak ada manfaatnya, bahkan melukai. Jangan banyak nanya, jangan celetak-celetuk. Kemudian apalagi supaya kita menghindari konflik, ya. Nah, kalau kita sedang jengkel nih ya, nggak enak misalkan, maaf sebelumnya ini, ada juga tekniknya, yaitu kita harus memahami orang yang kita ajak bicara ini. Nah, ini lebih dalam lagi nih, berarti kita udah kenal agak lama misalkan ya. Ini kita harus pahami betul, memahami seseorang itu membuat kita lebih bijaksana. Oh ini emang udah biasanya gitu, suka celetak-celetuk, suka nyepet, ini suka memojokkan. Kalau nanyanya tuh aduh yang nyeksa, kalau ngejawab juga jawabnya nggak enak. Nah memahami begitu, oh ini dia ladang pahala bagi saya, ladang berlatih. Seperti ada yang bosnya tuh nggak enak tuh ngomongnya tuh ya, pimpinannya tuh betul yang kayak tadi tuh, salah aja, nggak ada bagusnya. Nggak ada mujinya, nggak ada menghargainya. Nah kalau kita udah tahu ini orang nggak pernah menghargai, ini orang ngomongnya nggak enak, ini orang selalu menyari-nyari kesalahan, ini kan bagi kita nggak boleh jadi stres. Kita udah tahu ini bakal begini, jadi kita lebih legowo. Apalagi kita tahu marahnya ternyata bentar, walaupun nggak enak tuh ya, tetapnya sesudahnya baik. Udah tahu polanya. Oh begini polanya, berarti saya harus menyikapinya begini kalau ketemu bos. Kalau dia ngomong gitu nggak usah sakit hati, ini latihan sabar. Dan saya juga jadi belajar nih, nggak mau kayak bos saya nih. Saya harus bagus, sehingga belajar dari keburukan sikap bos. Selain kita bisa berhati-hati, tidak melakukan kesalahan, meminimalisir kesalahan, kita juga bisa berlatih sabar, berlatih tetap berbuat baik walaupun gak enak, berlatih memaafkan, berlatih mendoakan, dan satu lagi yang penting, kita tidak boleh berkelakuan sama dengan orang yang tidak baik itu. Jadi dijadikan target, saya nggak mau kayak gitu. Ini Allah menunjukkan kepada saya akhlak yang tidak baik. Jadi alih-alih bukannya berkonflik, tetapi kita jadi lebih bagus, jadi lebih menahan, lebih sabar, lebih legowo, lebih memaafkan, lebih semangat untuk berbuat baik dan tidak mau melakukan keburukan yang sama dengan orang yang tidak enak ke kita. Hadirin, ini ceramah gampang ya, ngomong gampang, tapi dalam prakteknya perlu latihan, tidak sesederhana mendengar ceramah dan bicara. Kenapa? Karena ini adalah berkaitan dengan nafsu ya. Nafsu itu tidak menyukai kebenaran, sehingga dia harus dilatih. Kayak kuda itu ya, maaf, kuda tuh kalau belum diajak lari dulu, dia waduh berbahaya ya. Nah caranya supaya kuda nurut, dibuat latihan sing capek. Kalau udah capek nurut dia, dibebanin dengan latihan. Nah, kalau nafsu juga begitu. Kalau kita didik terus dia akan nurut insya Allah.